Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu wa lirrasuli wal mu'minin kullu min 'indillah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minatil muslimin wal muslimat al ahya'i minal amwat. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur hanya terpanjatkan kepada Zat yang Maha Mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan nikmat. Diterimanya doa-doa kita, doa keselamatan kita, doa kesehatan kita, doa kesantosaan kita, doa ketetapan iman kita. La ilaha illallah dakhalal jannah. Tidak ada Tuhan selain Allah, masuk surga dijamin oleh Allah. Ini saja. Allah maha simpel, sederhana, tidak neko-neko. La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang yakin hanya Allah yang maha mutlak segalanya, pengasih penyayang mutlak, ahkamul hakimin, hakim yang seadilnya mutlak, yuhyi wa yumiitu mutlak, maka insya Allah dijamin surga. Itulah filsafat agung Islam yang tidak bisa diganggu gugat. Hanya kalimatul la ilaha illallah dakhalal jannah. Tidak bisa Innallaha la yaghfiru ayyushrika bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah. Dan Allah hanya mengampuni dosa selain syirik. Itu saja. Bayangkan, Allah ini maha sangat mutlak bijaksana, mutlak al-wasi', mutlak maha pemberi karunia-Nya tidak pernah habis, sumber rezekinya tidak pernah habis. Ibarat ini oksigen tidak pernah habis, dikeroyok oleh jutaan miliaran itu motor, sepeda motor, mobil, ratusan ribu kapal laut, pesawat, tidak pernah habis itu oksigen. Loh, oksigen itu perlu. Kalau ingin bunuh orang ya diprop itu, dicekik itu lehernya. Tujuannya apa? Supaya aliran oksigen ke paru-paru terhenti dan mati dalam waktu 5 menit sudah mati, Mas. Ya 10 menit, 5 menit, 10 menit sudah mati itu kalau dicekik. Diprop, ditutup itu saluran udara. Itu untuk cara membunuh kan. Ini sehingga al-wasi' karunia Allah yang sangat tinggi itu adalah oksigen pertama sebagai zat hidup, sebagai untuk mendeteksi bahasanya si A, si B, si makhluk hewan dan manusia itu hidup, maka dipijat urat nadinya, aliran darahnya. Kalau masih berdenyut ya itu masih hidup. Kalau sudah tidak berdenyut, jantungnya habis, tidak bernapas, tidak berdetak jantungnya, tidak bisa memompa sirkulasi udara, matilah. Itu pendengar yang dirahmati Allah.
Allah mutlak al-wasi, tidak pernah habis, Mas. Udara dipompakan ke ban mobil, ban bulldozer yang besar-besar, ban truk, trailer, tidak pernah susut juga tekanan atmosfernya 1 bar, 1 ATM atau 13, sekian ATM square PSI, pressure per square inch, itu PS itu pressure per square inch bujur sangkar itu. Ini pendengarannya rahmati Allah, sehingganya dari oksigen saja Allah sudah menyediakan sangat tidak terbatas. Yuk, kalau ingin membunuh manusia sejagat, tumbuhan sejagat, hewan sejagat, cukup kasih habis ini oksigen saja, kasih sirna, habis, mati semua. Hewan tidak bisa bernapas, manusia tidak bisa bernapas, habis, Mas, mati semua satu jagat ini. Ini pemberian Allah al-wasi'. Al-wasi'nya mutlak dan al-wasi'nya tidak pernah susut, Mas. Reservoir, tandon daripada al-wasi'. Al-wasi' itu pemberian Allah, fadilah Allah, karunia Allah yang luas. Makanya sifat al-wasi' dalam 99 Asmaul Husna, al-wasi'u, maha luas pemberiannya. Yang kafir, yang musyrik, yang kurang ajar, yang pendusta, yang pembunuh, pembohong, pemeras, hakim jaksa yang tidak adil memperdagangkan, hakim jaksa, polisi, pengacara yang memperjualkan tuntutan atau jeratan pasal, dikasih ringan ini, bayar sekian. Yang kurang-kurang ngajar itu yang membisniskan. Kenapa tetap diberi membisnis perkara, Markus, mafia kasus itu. Kenapa masih dikasih hidup mereka itu? Filsafat Islam mengatakan Allah sangat baik sangka, husnuzon Allah pada makhluknya. Iya, saya kasih nikmat, saya kasih hidup, sumber penghidupan, saya kasih por dulu. Siapa tahu dia ini yang kurang-kurang ajar ini, yang pendusta, yang kafir, yang musyrik ini, yang bawa karaeng pesugihan kekayaan, yang tumbal-tumbal itu di Gunung Kawi, Gunung Bawah Kareng, bawah itu Kareng itu mulut Tuhan. Gunung Bawah Kareng, bawah itu mulut, Kareng itu Tuhan. Itu supaya Bapak tahu. Saya sedikit tahu karena saya di Sulawesi. Bawah Kareng, Gunung Bawah Kareng, Lombok Batang. Nanti ada gunungan Lombok Batang ya, puncaknya itu Bawah Kareng. Bawah itu mulut, Kareng itu Tuhan. Mulut Tuhan sana. Dia sesaji, dia potong sesaji, tumbal, kadang sampai manusia, anaknya sendiri. Itu kenapa orang-orang macam model begitu syirik, yang menyembah jin, iblis. Ngasih Allah kasih rezeki yang sekelas hidup. Jawabannya cuma satu, Allah itu sangat husnuzon, baik sangka kepada makhluk. Siapa tahu saya tunda kematiannya, dia itu masuk hidayah saya, masuk hidayah Allah saja kesulitan kasih masuk hidayah. Allah kesulitan, Mas. Abi Talib, pamannya Nabi, ayahnya Ali, itu mati dalam keadaan kafir. Sangat ingin Rasulullah mendoakan supaya ini mati dalam Islam, tapi nggak bisa karena sudah membatu, Mas. Membatu hatinya. Kenapa membatu? Sudah musyrik mereka itu. Sudah kurang ajar, sudah kualat, banyak dosa, itulah yang menutupi hatinya, Mas. Apa kata Abi Talib? Muhammad, saya masih sungkan kalau saya masih Islam terhadap ini kabilah-kabilah Arab yang musyrik, masih menuhankan Lata wal Uzza, menuhankan patung-patung. Nah, itu jawabannya begitu. Allah saja kesulitan, Mas, kasih masuk, kasih tembus itu hidayah, kesulitan. Kenapa? Karena sangat dosanya Abi Talib. Ini ya sudah,
Cukup sampai di situ. Batasnya adalah sakaratul maut. Ketika itu sudah kafir, ya kafir, kamu masuk neraka, itu saja. Itulah Allah. Allah masih pembaik, Mas. Yang kafir sangat kaya raya, itulah pembaiknya Allah. Siapa tahu dengan kaya raya itu menjadi asbab hidayah untuk bersyahadat. Otaknya itu mampu untuk mendeteksi zat Allah. Sekarang otaknya nggak mampu karena otak dunia terus, Mas. Otak uang, otak wanita, otak harta. Kurang ajar, Mas. Tidak malu sama anak istri, tidak malu mereka. Tidak malu, Mas. Demi nafsu tidak malu, demi syahwat tidak malu mereka. Macam binatang, macam hewan, kenapa? Tidak kawin, na'udzubillah. Rampas istrinya orang, na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga ya itulah manusia. Manusia itu bisa lebih kejam daripada iblis, setan. Betul itu, anaknya saja lebih kejam, lebih kurang ajar daripada, lebih biadab daripada singa. Singa saja yang pemakan hewan tidak mau, dia bisa membedakan anaknya sendiri, tidak dimakan. Tapi ketika bapak anak sendiri dipakai, na'udzubillah. Itulah manusia. Manusia itu baik, kalau masa baik lebih baik dari malaikat. Karena apa? Malaikat tidak ada nafsu, manusia ada nafsu, Mas. Beda itu. Taatnya malaikat karena dia tahu surga nikmat dan tahu neraka panas, kita belum tahu. Kenapa kita harus takwa? Itu lebih hebat dari malaikat. Inilah manusia. Kalau sudah kurang ngajar, biadab melebihi singa, melebihi harimau, melebihi buaya, melebihi ular yang pemakan, itu langsung mentah-mentah ditelan, Mas, tidak usah dikunyah. Itu ular, buaya. Nah, itu lebih buaya daripada buaya. Itulah manusia. Kenapa? Karena membatu hatinya. Sulit masuk hidayah. Sulit masuk hidayah, itu masih membatu hatinya manusia, membatu ini. Pendengar ini rahmati Allah. Ingatlah ketika kita sudah tidak, doa-doa kita sudah tidak diterima. Apakah doa kita masih diterima? Masih. Tidak usah lekos, tidak usah bohong, masih diterima. Bapak ibu sakit, tidak sakit, masih sehat, belum mati. Itu berarti tandanya doa bapak ibu diterima, itu minta sehat. Diterima. Kenapa? Allah masih memandang bapak ibu, masih mengampuni dosa ibu. Kenapa? Loh iya, bapak ibu sehat, secara langsung bapak ibu minta sehat. Apa sih yang diminta manusia ini? Sehat. Kenapa tidak sehat? Sebab bisa menikmati dunia. Lalu sekarang bapak ibu dikasih sehat, apakah itu Allah masih ampuni dosa-dosa ibu? Masih. Kenapa? Ya Allah masih kabulkan doa ibu, berarti bapak ibu masih suci. Loh iya, kalau tidak suci tidak dikasih, Mas. Ngapain dikasih? Kamu kurang ajar begitu, minta saya kurang. Sudah ke sana. Nah, itu kan logika manusia kan begitu. Kamu kurang ajar, masa minta saya? Kurang ajar kepada saya, tidak tahu malu. Itu kan. Sehingganya Allah masih menganggap kita sebagai hambanya, bukan hamba setan, hamba iblis. Sedang yang hamba iblis, jin, ibrit, apa gunung kawi, bapak kareng, panter, patiru ganja saja masih Allah kasih rezeki. Kenapa begitu? Filsafat mengatakan Allah masih punya rasa husnuzon mutlak. Kalau manusia tidak mutlak, Mas. Dihina sedikit saja sudah 7 turunan sudah stop. Stop kan? Memutus tali silaturahim, itu manusia, stop. Tapi Allah tidak. Saya beri rezeki, hidup nikmat masih saya beri. Saya los itu sebagai apa? Istidrat kalau dia nanti mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau Islam bukan istidrat, ujian. Kita masih dihargai oleh Allah, kita masih disayang. Buktinya kita masih sehat, masih bisa makan, masih bisa bernapas. Tidak mati modar, game over macam teman-teman kita sudah masuk di kubur, Mas.
lebih muda dari kita sudah masuk, sudah tidak diterima doanya. Orang yang mati sakit itu sudah tidak terima doanya, Mas. Supaya ibu bapak tahu, ibu bapak ini masih dihargai oleh Allah, masih disanjung oleh Allah, masih diterima doa minta sehat. Loh iya, biarpun bapak ibu tidak minta sehat, hati kecil mengatakan, apa sih doa yang paling istighfar? Apa istighfar? Minta ampun. Setelah minta ampun, Allah tahu kamu ingin sehat, ingin menikmati itu harus sehat. Nah, kasih sehat. Kita kasih penyakit, tumor kasih penyakit, AIDS kasih keluar, corona, COVID kasih keluar. Nah, itu karena kita masih dipandang oleh Allah. Orang kafir saja masih dipandang kok, Mas. Orang kafir itu masih dipandang oleh Allah. Buktinya Allah kasih rezeki, masih hidup, tidak kasih sakit yang parah. Tujuannya adalah inilah filsafat agung Allah. Allah itu mutlak husnuzon, baik sangkanya Allah itu mutlak terhadap hambanya. Siapa tahu ini hambaku, ku beri rezeki, ku kasih umur yang gak banyak, siapa tahu dia tobat, dia insaf, dia masuk Islam, siapa tahu. Ini pendengar rahmati Allah. Allah itu mutlak, baik sangkanya mutlak. Kalau kita baik sangkanya tidak mutlak, sedikit dihina saja sudah, sedikit tersandung sudah tidak usah dilanjut, soe ini tidak usah kesana. Itu putus harapan dan suuzonnya sangat tinggi, itulah manusia. Ini filsafat agung yang saya ajarkan kepada bapak ibu, insya Allah menjadi asbab hidayah. Asbab hidayah dari Allah, tapi asbabnya dari penceramah. Itu pasti hidayah dari Allah, tapi asbabnya bisa jadi penceramah seperti ini. Berdoalah, irji'ilah rabbika radhiyallahu, irji, kembali kepada Tuhan dengan hayya 'alas shalah ke masjid, as-shalatu khairum minan naum ke masjid. Itu saja kok, gampang. 5-10 menit sudah bubar, 10 menit selesai pulang, tidur lagi, silakan. Itu kemurahan Allah. Yang agama lain itu berjam-jam, masa Yahudi hari Sabat 24 jam itu di masjidnya Yahudi, 24 jam hari Sabat, ibadah Sabat Sabtu. Baru tahu ya? Oke. Kita hanya cuma 5 menit. Jumatan paling sah, kalau Jumatan tetap sah biar tidak mendengar khutbah. Asal Riki sholat imam. Riki itu sah. Tidak ada dalil mengatakan tidak sah kalau Jumatan tidak mendengar ceramah. Tidak ada. Asal kita Riki imam masih sholat itu sudah sah kok. Itulah kemurahan Allah terhadap hambanya untuk sholat Jumat. Yang lain tepuk tangan, nyanyi kanan kiri berjam-jam. Itu kaum Nasrani di gereja, tepuk tangan, haleluya, gembira mereka. Kita yang cuma 15 menit saja, kasihan. Semogalah ini menjadi asbab hidayah ceramah saya ini. Itu saja, asbab hidayah. Saya bukan pemberi hidayah, tapi bisa kasih asbab hidayah. Pemberi hidayah Allah, asbab hidayah mungkin saya, mungkin ini ceramah. Insyaallah kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu musta'an. Kifarat majelis, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.